Marshall Malaysia serbu sirkuit Mandalika, siap bantu gelaran WSBK 2022. Jelang WSBK yang tinggal hitungan hari lagi, lintasan sirkuit Mandalika diketahui telah rampung diaspal ulang. Saat ini pekerjaan di area lintasan sirkuit Mandalika adalah meliputi pengecatan runoff dan garis curb. Lebih dari itu, saat ini Mandalika Grand Prix Association atau MGPA mulai menyiapkan Marshall untuk gelaran WSBK Mandalika November mendatang. MGPA memastikan jika Marshall untuk gelaran WSBK Indonesia 2022 hampir 100% berasal dari Indonesia. Tapi untuk Marshall di beberapa titik saat WSBK Indonesia 2022 mau tidak mau harus mendatangkan tenaga tambahan karena membutuhkan Marshall yang sudah berlisensi FIM. Lantas didatangkan dari mana ya kekurangan Marshall tersebut? Terkait dengan hal ini, MGPA sudah berencana untuk mendatangkan Marshall dari Malaysia untuk ditugaskan pada WSBK Mandalika 2022 mendatang. Direktur Utama MGPA Priyandi Satria juga mengkonfirmasi adanya rencana mendatangkan Marshall dari negeri jiran itu. Ia juga merincikan titik-titik yang membutuhkan Marshall berlisensi FIM pada gelaran WSBK 2022 di sirkuit Mandalika nanti. Seperti sejumlah Marshall yang bakal ditugaskan di sekitar pintu masuk dan keluar pit lane. Selain di pit lane, Marshall yang mengibarkan bendera finish, merah dan hijau sebelum start, juga masih menggunakan tenaga dari Malaysia. Sebagai informasi, langkah tersebut sengaja diambil dikarenakan di titik-titik tadi membutuhkan Marshall yang berlisensi dari FIM. Sedangkan tenaga Marshall yang ada di sirkuit Mandalika belum ada yang memiliki lisensi dari FIM. Tapi nantinya kami coba untuk dibawa pelatihan ke FIM, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Mayoritas Marshall di sirkuit Mandalika merupakan masyarakat yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Marshall lokal ini, MGPA sampai memboyong para Marshall ke sirkuit Sentul, guna memberikan pengalaman yang lebih banyak tentang dunia balap. Pelatihan Marshall sirkuit Mandalika ini dibenarkan oleh Priyandi Satria. Ia mengaku sempat menghubungi General Manager sirkuit Sentul, Lola Monek, dengan niat ingin menitipkan beberapa Marshall sirkuit Mandalika untuk belajar di sirkuit Sentul. Tapi tim Marshall di sirkuit Sentul sudah penuh, jadi para Marshall saya kirim untuk mengenal balapan lebih dulu, ungkap Priyandi Satria. Ia menceritakan, saat dirinya mengirim para Marshall kebetulan sedang digelar balapan mobil ISOM. Setelah mendapatkan izin dari pengelola sirkuit Sentul, para Marshall sirkuit Mandalika pun langsung melihat dan belajar dari event balap yang sedang digelar. Mereka baru tahu kalau ada balap mobil di Indonesia dan itu ramai pesertanya. Jadi mereka semakin antusias untuk belajar. Lanjut Priyandi. Lebih lanjut Priyandi menuturkan, jika Marshall sirkuit Mandalika akan dikirim ke ajang balap lainnya, juga untuk menambah jam terbang dan pengalaman. Seperti ke Kejurnas Offroad, event drag bike hingga event balap kejurda di sejumlah wilayah. Lantas bagaimana menurut kalian dengan bantuan Marshall Sepang untuk WSBK Mandalika kali ini? Komen di bawah ya.
Unboxing logistik WSBK Mandalika diawasi ketat. Gelaran WSBK Mandalika kurang 1 pekan lagi. Saat ini logistik diketahui sudah berada di padok sirkuit Mandalika. Lantas kapan ya logistik WSBK Mandalika ini akan di-unboxing? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kabarnya Mandalika Grand Prix Association atau MGPA bersama kantor Bea Cukai Mataram mematangkan rencana pemeriksaan dan unboxing terhadap logistik dari tim balap World Superbike atau WSBK. Tinggal menunggu waktu yang paling tepat kapan. Bisa jadi di minggu ini atau minggu depan, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Proses unboxing logistik akan dilakukan bersama petugas dari kantor Bea Cukai maupun petugas pengawas lainnya, tentunya di bawah Kementerian Keuangan. Dilakukan untuk memeriksa kesesuaian jumlah item terhadap dokumen impornya. Pemeriksaan akan dilakukan langsung di padok masing-masing tim di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Petugas Bea Cukai sudah di lokasi, karena Mandalika masuk kawasan pembapeian khusus. Jadi unboxingnya tinggal tunggu waktu saja, jelasnya. Selama pemeriksaan barang impor sementara ini, MGPA ingin seluruh prosesnya kondusif. Tidak ada kehebohan, apalagi hingga viral, seperti yang terjadi pada proses unboxing di penyelenggaraan WSBK tahun 2021 yang lalu. Karena itu selama proses unboxing logistik, akses untuk masuk ke sirkuit Mandalika akan diperketat. Bahkan ada rencana untuk menutup sementara. Selain itu area padok akan diberi garis batas. Juga tidak boleh ada pengambilan foto dan video untuk mencegah hal yang berpotensi menimbulkan masalah bagi petugas Bea Cukai maupun komplain ke Dornasport. Priyandi menyebut, ia sebenarnya memahami soal euforia terhadap event internasional di sirkuit Mandalika. Beberapa orang ingin membantu untuk menyebarkan kabar baik dengan segera. Namun niat baik tersebut tak jarang menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat luas. Saya pun kadang begitu, pengen foto dan video, tapi untuk sekarang kami ingin kondusif, sehingga proses unboxing berjalan lancar dan siap untuk dipakai saat balapan, tandas Priyandi Satria. Sementara itu seluruh logistik untuk WSBK telah tiba di Lombok. Diterbangkan pesawat kargo Malaysia Airlines yang membawa muatan seberat 27,2 ton. Malaysia Airlines mendarat sekitar pukul 6.30 WIT. Malaysia Airlines menjadi pesawat mengangkut logistik ketiga atau terakhir untuk WSBK Mandalika 2022. Sehingga total logistik yang diangkut menggunakan pesawat menjadi 176,5 ton. Dua pesawat sebelumnya Qatar Airways dengan nomor penerbangan KR8062 tiba di bandara lebih awal, yakni pada Sabtu 29 Oktober pukul 15.48 WIT. Berangkat dari Doha, Qatar dengan membawa muatan sebanyak 81,82 ton. Perlengkapan WSBK itu kemudian dibawa menuju sirkuit dengan 13 truk kargo. Tahap kedua Ethiopian Airlines dengan nomor penerbangan ET3657 tiba di bandara pukul 00.58 Minggu, membawa muatan sebanyak 67,3 ton dan langsung dibawa ke sirkuit dengan menggunakan 12 truk kargo. Seluruh proses angkutan WSBK berjalan lancar dan baik. Tidak ada kendala sedikit pun, kata General Manager PT Angkasa Pura I Bizam, Rahmat Adil Indrawan. Lantas bagaimana menurut kalian dengan persiapan WSBK hingga saat ini? Komen di bawah ya.